Hai, Assalamualaikum rekan si Bambo. Bayangin kalian tuh pengusaha sukses dan punya uang triliunan kaya 9 naga. Kira-kira kalian mau bikin rumah kayak gimana nih? Tahu nggak sih, ternyata rumah impian itu nggak harus besar dan mewah loh. Tapi ada beberapa ciri khas yang secara nggak sadar mencerminkan karakter dan gaya hidup seorang pengusaha. Mimbo bakal kasih tahu nih, apa aja sih ciri-ciri rumah seorang pengusaha dari sudut pandang arsitektur. Tonton sampai habis ya, tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasinya. Rekan si Bambo, seorang pengusaha biasanya punya kebutuhan dan gaya hidup yang berbeda dibandingkan profesi lainnya. Dan hal ini secara alami akan tercermin juga dalam desain rumah yang mereka bangun nih. Dari pengalaman kami di Si Bambo Studio, setidaknya ada 4 ciri utama yang sering terlihat dalam rumah seorang pengusaha. Mulai dari cara mereka memaknai fasad rumah, penataan ruang, hingga fitur-fitur yang mendukung produktivitas mereka sehari-hari. Kayak gimana ya ciri-cirinya? Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, ada fasad yang menunjukkan karakter dan pencapaian. Salah satu hal yang paling mencolok dari rumah milik seorang pengusaha seringkali justru tampak dari fasadnya nih. Bukan sekedar soal tampilan yang megah, tapi lebih ke bagaimana tampilannya bisa menyampaikan pesan. Kalau rumah ini dibangun dengan visi yang jelas dan keberanian untuk tampil berbeda. Biasanya, rumah seperti itu punya bentuk yang tidak biasa. Kayak berani dan tegas gitu loh rumahnya. Contohnya seperti proyek kami yang satu ini nih. Rumah ini punya permainan masa unik yang menarik dan ada permainan garis geometris yang tampil percaya diri seolah jadi refleksi diri sang pemilik yang visioner. Tampilannya bukan cuma soal estetika, tapi jadi representasi dari proses panjang, mulai dari kerja keras dan keberanian saat mengambil keputusan. Tone yang digunakan juga dipilih dengan cermat loh, ada warna-warna netral dan juga monokrom. Kenapa? Karena warna-warna ini punya kesan elegan dan dewasa. Nggak norak, tapi tetap mencolok. Persis seperti pemiliknya. Fokus kerja, jarang update story, tahu-tahu bangun rumah deh. Nah, fasad kayak gini pastinya dibangun dengan visi yang jelas ya. Nggak cuma soal estetika, tapi ada makna dan cerita di baliknya. Cerita tentang konsistensi, cerita tentang nilai hidup, dan cerita tentang seorang visioner. Nggak cuma di ranah bisnis, tapi juga di rumahnya sendiri. Nah, yang kedua, adanya ruang kerja atau studio pribadi. Banyak pengusaha yang tetap produktif meski sedang di rumah. Maka nggak heran nih, kalau ruang kerja jadi bagian penting yang nggak boleh dilewatkan. Ruang kerja di rumah bukan cuma soal meja dan kursi, tapi soal suasana yang bikin tetap fokus walaupun hawanya pengen rebahan. Biasanya ruang ini dibuat agak terpisah, atau paling tidak punya batas visual yang jelas dari ruang keluarga. Tujuannya sih cuma satu, biar pas waktunya kerja nggak kegoda buat rebahan di sofa atau tiba-tiba ikut maraton drakor sama istri. Hayo, siapa nih yang kayak gitu? Pencahayaannya pun diperhatikan. Ada cahaya alami di siang hari dan lampu touch lighting di malam hari. Semua diatur supaya mood tetap stabil dan mata nggak cepat lelah. Beberapa bahkan ada panel akustik loh, atau sekedar rak buku yang besar buat bikin meredam suara. Jadi kalau pas lagi Zoom meeting nggak perlu khawatir ada background suara TV, apalagi suara panci pecah. Di luar fungsinya untuk bekerja, ruang ini juga bisa jadi tempat buat kontemplasi, tempat buat menyusun strategi, merancang rencana baru, atau kadang sekedar diam sebentar dan menata ulang arah. Karena di balik bisnis yang terus bergerak, tetap butuh satu sudut tenang untuk kembali fokus. Dan ruang inilah jawabannya. Yang ketiga, ruang untuk keluarga dan juga kolega. Bagi pengusaha nggak jarang, rumah bukan hanya sebagai tempat istirahat, tapi juga untuk berkumpul, baik untuk urusan profesional maupun personal. Dari situ ruang komunal luas jadi kebutuhan yang penting. Ruang ini harus bisa menampung banyak banget aktivitas, mulai dari tamu, obrolan kerjaan, sampai momen kebersamaan pas lagi lebaran. Nggak sedikit rumah yang Si Bambo rancang punya area kumpul yang lega, bisa berupa living room yang terkoneksi dengan ruang makan, atau bahkan inner court yang difungsikan sebagai area duduk santai outdoor.
Pencahayaan alami pun dimaksimalkan supaya siang hari terasa terang, hangat, dan bikin suasana kumpul jadi lebih dekat. Kalau buat urusan keluarga, beberapa klien juga minta dibuatkan ruang meeting pribadi kayak gini nih. Biar saat ada kolega atau partner bisnis datang, semuanya bisa dibahas dengan tenang tanpa gangguan. Bahkan sampai ada yang menyediakan pantry kecil di dekat ruang meeting. Karena ya obrolan bisnis kadang perlu ditemani kopi nggak sih? Nah, intinya ruang seperti ini tuh bukan cuma soal ukuran, tapi juga soal kesan. Bahwa rumah yang terbuka dan siap menyambut dengan hangat itu jadi cerminan sang pemilik yang terbiasa membangun koneksi, merawat relasi, dan paham kalau bisnis dan keluarga sama-sama butuh ruang untuk tumbuh. Nah, yang terakhir atau yang keempat, fitur-fitur efisien dan berorientasi pada kenyamanan. Efisiensi waktu dan kenyamanan jadi prioritas utama. Ya, maka banyak pengusaha yang menggunakan fitur smart home atau layout practice. Mulai dari smart lock, sensor lampu otomatis, sampai AC yang bisa dinyalain dari handphone. Supaya waktu nggak kebuang buat hal-hal kecil dan energi bisa dipakai buat hal-hal besar. Layout rumah pun biasanya dibuat sepraktis mungkin. Nggak banyak belokan atau ruang yang mubazir. Aktivitas harian dirancang bisa berjalan mulus dari satu ruang ke ruang lain. Tapi bukan cuma praktis, rumah juga harus jadi tempat buat recharge. Makanya, taman pribadi sering jadi elemen penting nih. Bisa jadi tempat buat ngopi pagi sambil mikir strategi bisnis atau sekedar menyiram tanaman sambil menenangkan pikiran. Beberapa pemilik juga minta area gym kecil di area rumah. Karena untuk waktu keluar rumah terbatas, tetapi tetap butuh juga stamina. Ada juga yang menambahkan kolam renang bukan cuma buat olahraga, tapi juga buat quality time bareng keluarga. Intinya sih rumah ini nggak cuma buat tempat tinggal, tapi tempat buat mengatur ulang energi, merancang rencana besar berikutnya, dan yang pasti tempat untuk menikmati hasil kerja selama ini. Nah, itu dia ciri khas yang sering kami tunjukkan dalam rumah seorang pengusaha. Semoga insight ini bisa jadi referensi buat kamu yang sedang merancang rumah impian sesuai dengan gaya hidup dan kebutuhan kamu. Dan kalau kamu ingin rumahmu dirancang dengan pendekatan personal ini, kamu bisa ceritakan ke kami ya. Jangan lupa untuk follow Instagram dan TikTok Si Bambu Studio supaya kamu nggak ketinggalan solusi rumah menarik dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.